Setelah mengikuti pembelajaran pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, maka saya berkesimpulan sebagai berikut. Pendidikan adalah proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya. Apa adanya adalah kondisi objektif anak, keadaan anak dengan segala potensi, kemampuan, sifat, dan kebiasaan. Sedangkan bagaimana seharusnya adalah suatu kondisi yang diharapkan terjadi pada diri anak berupa perubahan perilaku dalam aspek cipta, rasa, karsa, dan karya yang berlandaskan dan bermuatan nilai-nilai yang dianut. Konsep ini sesungguhnya harus bisa dimulai dari diri sendiri sebagai guru pendidik. Sebagai pendidik, saya harus bisa membantu anak untuk bisa berkembang secara optimal, yaitu berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai dan budaya yang dianut anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada anak, melainkan sedapat mungkin membuka ruang seluas-luasnya kepada anak. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada anak, melainkan sedapat mungkin membuka ruang seluas-luasnya kepada anak untuk bisa mengeksplorasi diri secara maksimal. Ini berarti bahwa dalam pendidikan, anak aktif mengembangkan diri dan guru membantu untuk menciptakan kemudahan yang mau dicapai oleh anak. Yang kedua, sesuai konteks pendidikan pada saat ini, pendidik harus bisa menjadi penuntun yang mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya sesuai kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan, dan harus memelihara, merawat hingga menuai hasil panennya. Untuk itu, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak sesungguhnya bisa berkembang sesuai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.
Potensi budaya dan adat istiadat setempat dapat diterapkan atau diadopsi untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi atas pengalaman dan pengetahuan baru setelah memahami konsep pendidikan sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Saya merasa bahwa apa yang saya praktekkan dan terapkan selama ini sebagai pendidik PAUD sesungguhnya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Pembelajaran yang saya lakukan belum mampu menjawab konsep pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetapi saya juga tidak bisa pungkiri bahwa apa yang saya lakukan ketika berada bersama-sama dengan anak didik, saya telah berusaha untuk selalu berada bersama-sama dengan anak dan selalu mendengarkan mereka, tetapi seringkali tidak maksimal. Sebagai calon guru penggerak, setelah mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya telah berusaha untuk membagi pengetahuan yang ada yang saya dapatkan dengan menerapkan pada proses pembelajaran saya. Saya puas dengan konsep baru yang saya buat di kelas. Anak-anak selalu dekat dengan saya dan saya pun senantiasa mendengarkan mereka, memberi contoh dan teladan buat anak-anak yang saya hadapi setiap hari. Ada rasa puas yang saya alami setelah proses pembelajaran di kelas. Dalam konteks sosial budaya, saya juga selalu berusaha untuk menghargai perbedaan yang terjadi pada anak-anak. Misalnya, ada anak yang belum bisa berbahasa Indonesia, saya mencoba untuk berbahasa daerah agar ada komunikasi di antara mereka. Menganjurkan kepada anak-anak agar bisa berbusana daerah sesuai apa yang ada pada mereka. Membiasakan mereka untuk saling menghargai antara sesama teman, hidup sehat, dan berdoa bersama. Pembiasaan baru yang saya lakukan adalah ketika hari itu belajar dengan tema memeras susu sapi. Maka sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu memutar video tentang memeras susu sapi, serta dapat memperagakan bagaimana memeras susu sapi, dan dilanjutkan dengan pembelajaran kelas menyusun kartu huruf membentuk kata susu dengan menggunakan biji-bijian. Semoga dengan konsep pembelajaran baru ini saya lebih kreatif dan inovatif, mengusahakan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai harapan sebagai calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat.